warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kemarin sudah kita bahas masalah tentang furudul wudu, yang dimana saya jelaskan tentang semua masalah. Kita bahas satu persatu tentang masalah furudul wudu. Jadi apa yang keluar, apa yang tidak ada dalam furudul wudu berarti keluar dari situ adalah sunnah. Sekarang kita pembahasan masuk pada apa? Faslun fi sunanil wudu, yaitu fasal yang menerangkan tentang sunnah-sunnahnya wudu. Fardu sudah kita ketahui pada minggu lalu. Sekarang kita masuk pada tentang sunnah-sunnahnya wudu. Dari yang pertama, dari dia punya sesuai dengan dia punya aturan, sama dengan wudu, sesuai dengan dia punya tertib. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya wudu yang pertama, ya dia bilang as-siwak, yaitu tentang siwak. Jadi pada malam hari ini saya ingin tentang membahas kita membahas tentang masalah siwak. Siwak khusus malam ini yaitu adalah tentang siwak, yang dimana Nabi SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwak ma'a kulli shalah. Ada ma'a kulli shalah, ada juga Nabi mengatakan bersabda ma'a kulli wudu. Kalau tidak kata Nabi, kalau tidak memberatkan pada umatku, maka aku akan memerintahkan kepada umatku untuk bersiwak setiap sholat. Dan ada yang mengatakan juga hadis yang lain, atau setiap berwudu. Ini sabda Nabi SAW. Karena apa? Siwak di sini fadilahnya besar. Dianjurkan, makanya itu dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bahas di sini masalah siwak, yaitu salah satunya disunnahkan, ya masalah siwak, tentang siwak. Mungkin pinjam deh. Siwak, cara megang siwak. Cara megang siwak yang benar bagaimana? Cara megang siwak yang benar? Cara megang siwak yang benar begini. Jadi jempol di bawah sama kelingking sama jempol di bawah. Cara megang siwak yang benar. Jari telunjuk, jari tengah sama jari manis di atas. Ini cara megang siwak yang benar. Jadi jempol sama kelingking itu di bawah, yang di atas jari telunjuk, jari tengah sama jari manis. Ini cara megang siwak. Ukuran siwak paling panjang, tidak lebih panjang daripada sejengkal. Pas nih sejengkal nih. Kalau lebih panjang itu enggak. Sunnahnya tidak lebih panjang daripada tidak lebih pendek daripada 4 jari. Jangan panjang-panjang, mau pakai 2 jengkal atau lebih daripada sejengkal biar dikelihatan orang nih tinggi siwaknya, biar kelihatan bahwa dia bawa siwak. Jangan. Fadilahnya siwak besar. Pernah saya baca masalah fadilah siwak, salah satu fadilah yang paling besar tentang siwak adalah ini kita bisa bisa mendapat mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang selalu menggunakan siwak. Dan setan takut dan benci sama orang yang selalu bawa siwak. Itu keutamaan, salah satu keutamaan bersiwak. Jadi seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyukka ala ummati. Jika aku tidak takut, kata Nabi, untuk memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk apa? Untuk bersiwak setiap kali wudu atau setiap kali sholat. Jadi di dalam wudu disunnahkan kita bersiwak. Kapan tempatnya? Kapan nih tempat bersiwak di dalam wudu? Ini ada khilaf antara Imam Ibn Hajar sama Imam Romli. Tempat bersiwak kata Imam Ibn Hajar yaitu ba'da ghusl kaffain, setelah membasuh tangan. Jadi pas mau wudu, kita itu pas mau pertama kali wudu, kita nyalakan keran, kita mencuci tangan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sunanil wudu. Baca bismillah, sunnah.
Sunnah baca bismillah ketika ingin berwudu. Kapan baca bismillahnya? Yaitu ketika mencuci tangan. Kita buka kerannya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, langsung niat nawaitu sunanil wudu. Kalau kita tidak niat nawaitu sunanil wudu, tidak dapat pahala sunnah-sunnahnya wudu, tidak dapat pahala sunnah wudu. Jadi harus niat bismillahirrahmanirrahim nawaitu sunanil wudu, baru siwak. Jadi cuci tangannya tiga kali disela-selai. 1, sela-selai. 2, 3, baru siwak. Cara siwak bagaimana? Saya lupa. Cara siwak bagaimana? Cara bersiwak. Tadi sudah megang siwak, ukuran siwak sudah kita tahu. Cara bersiwak bagaimana? Cara bersiwak itu angka 8. Dari buat angka 8. Kalau di lidah memanjang angka 1. Itu cara bersiwak yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempatnya siwak ketika berwudu ini kapan? Yaitu kata Imam Ibn Hajar, yaitu setelah mencuci telapak tangan. Kalau kita mengikuti Imam Ibn Hajar, bersiwak setelah mencuci tangan, tidak perlu lagi pakai niat nawaitu sunanu siwak, tidak perlu. Karena apa? Niatnya sudah masuk tadi di dalam apa? Nawaitu sunanil wudu. Niatnya sudah masuk di dalam sunnahnya wudu, tidak perlu lagi pakai niat. Tapi kalau kita mengikuti Imam Romli, pendapat Imam Romli mengatakan apa? Tempatnya kita bersiwak ketika berwudu itu kapan? Katanya Imam Imam Romli mengatakan kapan? Sebelum mencuci tangan. Sebelum kita buka keran, kita siwak dulu. Berarti harus pakai niat karena kita belum niat sunanil wudu. Niat sunanil wudu tadi kapan? Saya bilang niat sunanil wudu tadi pas mencuci berbarengan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunanil wudu. Baru siwak. Itu pendapat Ibn Hajar. Berarti tidak perlu pakai niat siwak. Siwak harus pakai niat. Mau sholat, nawaitu sunanu siwak lis sholat. Saya niat bersiwak untuk Mau baca Quran, nawaitu sunanu siwak li qiraatil Quran. Saya niat bersiwak untuk baca Quran. Mau masuk rumah, mau masuk masjid, mau khutbah, mau ceramah, harus pakai disunnahkan kita bersiwak dan niat dan harus dengan niat biar dapat pahala. Jadi gitu. Jadi kalau pendapat Imam Romli tadi bagaimana? Sebelum mencuci tangan, berarti ini yahtad bin niyah, yaitu kita perlu dengan niat. Jadi sebelum kita buka keran, kita siwak dulu. Nawaitu sunanu siwak. Baru buka keran, bismillahirrahmanirrahim, cuci tangannya, nawaitu sunanil wudu. Itu pendapat Imam Romli yang mengatakan siwak itu tempatnya ketika berwudu, yaitu sebelum mencuci tangan. Berarti yahtad bin niyah, dia membutuhkan niat. Tapi kalau pendapat Imam Ibn Hajar mengatakan bagaimana? Ibn Hajar mengatakan setelah mencuci tangan. Berarti tidak perlu pakai niat siwak. Karena apa? Niatnya sudah masuk tadi di dalam apa? Nawaitu sunanil wudu. Karena siwak salah satu sunnah daripada sunnah-sunnahnya wudu. Paham ini ya? Paham. Itu masalah niat. Tempatnya niat. Caranya tempatnya siwak, cara siwak, panjang pendeknya siwak, cara niatnya siwak juga sudah kita ketahui. Wa yusannu siwak fi kulli halin, katanya. Dan disunnahkan kita bersiwak kapan saja kita disunnahkan untuk bersiwak, katanya disunnahkan kita bersiwak setiap waktu, setiap keadaan. Min ghairi ifrat, katanya. Dan dianjurkan lagi bagi siapa? Bagi orang yang ingin berwudu. Ketika ingin berwudu, ketika ingin sholat, ketika ingin membaca Al-Quran, ketika menguningnya gigi, bangun dari tidur, masuk rumah, masuk masjid, keluar rumah, keluar masjid. Itu disunnahkan apa? Bangun tidur, mau tidur, disunnahkan untuk bersiwak. Ketika berubahnya baunya mulut, juga disunnahkan bersiwak. Kecuali orang yang
berpuasa. Orang yang berpuasa ketika ba'da zawal, setelah matahari sudah lewat zawal, maksudnya sudah masuk zuhur, ini dimakruhkan orang yang berpuasa tersebut untuk menggunakan siwak. Karena apa? Karena apa namanya? Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan bau orang yang bau mulut orang yang berpuasa itu seperti bau misik. Makanya dimakruhkan. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan ada apa-apa. Ada imam yang mengatakan, pendapat ulama yang lain tidak makruh. Jadi disunnahkan siwak setiap waktu, setiap saat, setiap waktu. Yang lebih dianjurkan lagi ketika wudu, ketika sholat, itu yang lebih dianjurkan. Dan siwak ini juga punya kedudukan. Yang paling utama katanya, siwak tersebut bisa saja berupa setiap yang sesuatu yang yang kasar. Ini kan kasar nih ujungnya, ini kan kasar. Tapi yang lebih utama adalah kayu arok. Ini namanya kayu arok. Ini namanya. Orang Arab mengatakan ini kayu arok khusus nih. Ini di tumbuh di Arab, banyak dijual di di pinggir-pinggir masjid. Kalau orang mau sholat Jumat, malam Jumat di pasar-pasar banyak yang jual siwak, tinggal dipotong-potong, tinggal kita pilih aja. Jadi kebiasaan biasanya tolabah orang-orang Indonesia dulu biasanya kalau biasa beli siwak pas mau pergi sholat Jumat, beli siwak yang baru. Jadi begitu sudah beli siwak yang baru, nanti biasa sebelum sholat Jumat itu sudah datang. Itu kan habaib itu seperti Habib Salim Asy'atiri, Habib Abdullah bin Syihab itu orang-orang yang awal pergi ke masjid. Seperti abangnya Habib Umar nih, Habib Ali Al-Masyhur, Syekh Abu Bakar itu pergi orang-orang. Jadi mereka beli siwak baru sebelum masuk ke jami, masjid jami, mereka pergi beli siwak di pinggiran jami. Setelah itu mereka beli baru, nanti mereka pergi ke depan. Biasanya ke tempat Habib Salim, atau enggak, pengen siapa aja, tempat Habib Abdullah bin Syihab, minta Habib berkah. Jadi Habib Abdullah bin Syihab pakai siwak, habis itu baru kita pakai. Ambil berkah para aulia Allah. Itu kebiasaan, biasanya murid-murid dari Indonesia itu biasanya kayak gitu, ambil keberkahan para ulama-ulama dari. Jadi disunnahkan paling utama adalah kayu arok. Ini kalau perlu kita miliki, kita beli, murah aja ini, tapi manfaatnya besar. Terus katanya teman nakhl ini kayu kurma ya, pelepah kurma. Kemudian kayu zaitun, kayu minyak zaitun, pohon minyak itu diambil, punya ranting. Yang kemudian kalau memang tidak ada, sudah lupa, bisa juga pakai baju nawa itu senana siwak, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena sesuatu yang bisa memiliki yang kasar itu tidak masalah. Jempol Ustaz tidak boleh, tidak boleh. Ini kan kasar, memang iya kasar, cuma ini bersambung sama diri kita, tubuh kita, tidak boleh. Kalau jempol teman, dia tidak apa-apa, asal temanmu dibahas di dalam fikih. Kalau jempol teman tidak masalah, asal temanmu ridho. Kalau siwak orang bagaimana Ustaz? Kalau siwak orang ya tidak boleh, gosok namanya. Gosok ini hukumnya, ada ulama yang mengatakan gosok ini maksudnya apa? Memakai barang orang tanpa izin, pakai sendal orang tanpa izin, pakai kopiah orang tanpa izin, pakai motor orang tanpa izin. Ini tidak boleh. Ini yang dikatakan di dalam ilmu fikih gosok. Ada ulama yang berpendapat bahwa gosok hukumnya memakai barang orang tanpa izin, hukumnya dosa besar. Dosa besar. Jadi harus izin. Kecuali kita tahu, si fulan ini ridho, sudah pasti ridho sudah. Kalau saya pakai barangnya dia tidak bakalan marah, pasti dia bolehkan. Itu tidak masalah. Tapi kalau dia mau, sudah kita tahu nih orangnya pelit, sudah tidak mau begini, itu tidak boleh. Biarlah dia marah, berkelahi lah, bertumbuk aja. Jangan. Ini masalah siwak.
Mungkin cukup sampai sini yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.